Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai sedekah pada diri sendiri, bagaimana caranya dan kejadian luar biasa apa yang kita rasakan ketika kita rajin bersedekah pada diri sendiri. Monggo disimak dulur, barangkali ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, kita memang diajarkan untuk selalu loman atau bersedekah terhadap siapapun itu, semua ciptaan Tuhan di alam semesta ini. Tetapi dulur, ketika kita melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain, juga pikirkan diri sendiri, karena ada hak pada diri kita, pada jiwa kita, di mana kita harus selalu berterima kasih yang telah menemani kita, baik suka maupun duka. Tubuh ini kita ajak untuk bekerja, tidak pernah protes. Jiwa dan pikiran ini kita ajak berpikiran tentang apapun, juga ngikut saja. Nah, bagaimana supaya jiwa raga kita itu bisa menyatu, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehat jasmani rohani, juga memberikan hal baik pada diri kita. Nah, mengenai sedekah itu bisa sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah waktu. Tetapi untuk diri sendiri kadang kita tidak tahu bagaimana caranya, dan kejadian-kejadian luar biasa yang kita rasakan itu tidak lain kadang jiwa raga kita itu turut mendukung kita tanpa sepengetahuan kita. Iki lek nek ngene Jawa lek ngarani sing momong awake dhewe. Sedulur papat kelima pancer. Dengan kita bersedekah pada diri kita, secara otomatis kita juga ngopeni sedulur papat kelima pancer. Mengenai manfaat dari sedekah pada diri sendiri, ada sesuatu kejadian-kejadian yang kita kadang tidak sadari bahwa itu adalah kejadian di luar kendali kita. Manfaatnya ketika kita bersedekah untuk diri kita sendiri, manfaat yang kita dapatkan adalah yang pertama, sehat jiwa dan raganya. Kenapa? Karena ini adalah wujud terima kasih dari jiwa raga kita kepada kita yang telah ngopeni. Manfaat yang kedua, memancarkan aura positif, di mana kadang kita tidak pede dengan keadaan kita, yang mungkin menurut kita banyak kekurangannya, tetapi menurut pandangan orang lain kita memiliki sesuatu yang luar biasa yang tidak ada pada orang lain. Nah, itu dikarenakan karena kita bersedekah pada diri kita, sehingga jiwa raga kita itu menyala, murup dan wujudnya adalah berupa aura positif. Nah, aura positif ini macam-macam bisa karismanya, bisa keanggunannya, kebijaksanaannya, dan apa yang dikeluarkannya selalu membuat orang takjub ataupun menyukai. Padahal tidak semua orang bisa merasakan atau melihat pancaran aura kita, tetapi orang-orang yang memiliki frekuensi sama akan bisa merasakan hal itu. Manfaat yang ketiga, kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan bisa jadi karena kita sering bersedekah pada diri kita. Jiwa raga kita ini juga punya hak atas kita dulur, di mana kita adil pada diri kita. Contohnya istirahat, tubuh dan jiwa tidak diforsir untuk bekerja keras seharian tanpa adanya istirahat. Contoh lain, mendengarkan sesuatu yang positif, di mana jiwa kita ini haus akan yang namanya siraman, siraman yang menyadarkan kita untuk menjadi manusia yang baik, sebagaimana jiwa ini terlahir bersih tanpa noda. Manfaat berikutnya, ketika kita menemui
kesulitan-kesulitan, cobaan, musibah, di mana tidak ada orang lain yang menolong. Kemudian ada pertolongan, di mana pertolongan itu adalah sesuatu yang tidak disengaja melalui insting kita, maka tidak lain jiwa raga kita lah yang menemani kita, yang menunjukkan kita apa yang harus kita perbuat untuk kebaikan dan keselamatan kita. Memang dulur, semuanya datang dari Tuhan, tetapi semua itu juga manusianya yang mengelola. Jiwa raga kita baik tidaknya itu juga tergantung kitanya. Apakah kita mengabaikan kebaikan-kebaikan atau kita memberikan ruang dan waktu khusus yang mana dikhususkan untuk jiwa raga kita. Dan kejadian-kejadian luar biasa lainnya di mana tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi panjenengan mengalaminya. Keajaiban-keajaiban yang panjenengan rasakan tidak lain adalah karena bisa jadi Anda sering melakukan sedekah pada diri sendiri. Dan kemudian bagaimana cara melakukan sedekah pada diri sendiri? Jika pada orang lain sedekah itu selalu digambarkan sesuatu pemberian, entah itu uang, makanan, atau yang lainnya, di mana intinya kita memberi. Lalu bagaimana cara kita bersedekah pada diri sendiri? Yang pertama, membuat jenang sengkolo, entah ketika wetonnya, entah ketika bancaan tertentu, atau sekedar membuat karena rasa syukur mendapatkan kenikmatan, bisa juga membuat untuk tolak bala. Nah, jenang sengkolo ini dalam Jawa gak pernah ketinggalan dulur, karena ini adalah filosofi cikal bakalnya manusia. Makna dari jenang sengkolo itu sendiri adalah warna merahnya ini melambangkan darah ibu kita, yang melahirkan kita, yang menemani kita. Dan juga cikal bakal kita, mulai dari wujud benih sampai kita hidup sekarang ini, darah ini selalu menyatu di tubuh kita. Kemudian warna putih ini adalah cikal bakal kita dari ayah kita, di mana benih beliau itu adalah cikal bakal perwujudan kita. Maka dari itu jenang sengkolo itu tidak pernah lepas yang namanya merah dan putih dulur. Dan secara tidak langsung itu selalu mengingatkan kepada leluhur kita, di mana adanya kita karena adanya darah dan juga sperma dari ayah kita. Manfaatnya akeh banget, bukan karena kesaktian dari jenang merah putihnya tetapi mengandung filosofi yang mana kita selalu ingat akan jasa-jasa orang tua dan leluhur kita, juga mengingatkan akan jati diri kita. Kemudian yang kedua adalah perkataan yang sopan, santun, ramah, dan juga doa-doa yang baik. Ternyata hal itu dulur sama dengan sedekah pada diri kita sendiri. Karena apa? Kelembutan itu mengalahkan atau menekan ego pada diri kita. Kemarahan, emosi itu akan luruh bersamaan dengan perkataan yang baik dan juga doa-doa yang baik. Segala yang kita ucapkan, hal-hal yang baik, doa-doa yang baik, walaupun kita ucapkan pada orang lain, tetapi hal itu sama halnya kita bercermin, yang mana akan kembali pada diri kita sendiri. Dan pada dasarnya jiwa itu aslinya bersih, di mana ketika kita mengucapkan atau mengeluarkan sesuatu yang baik, maka hal ini selaras dengan jiwa. Kemudian yang ketiga, caranya adalah mendidik anak. Loh, kok bisa Mbak Fitka? Mendidik anak sama halnya dengan sedekah diri. Karena begini dulur, ketika kita mengajari, mendidik hal-hal yang baik pada seorang anak, maka hal ini akan menjadi karakternya hingga besar nanti. Apa yang kita ajarkan ini akan mengiringi setiap langkahnya, akan selalu ingat, akan selalu dilakukan. Dan ketika kelak kita sudah tiada, maka anak ini yang akan meneruskan apa yang pernah kita ajarkan.
Ini yang dinamakan investasi gitu lur. Investasi yang tiada batasnya. Maka beruntunglah panjenengan dulur yang memiliki seorang anak di bawah pengasuhan Anda sendiri. Anda mendidiknya, merawatnya, tanpa melimpahkan tanggung jawab ini kepada orang lain. Memang untuk merawat dan mendidik itu susah sekali, karena kita itu sebenarnya banyak belajar pada anak kecil. Melihat kepolosannya, keluguannya, dia itu bersih. Kita bisa berkaca dari seorang anak kecil. Dan sesuatu luar biasa yang bisa kita rasakan adalah ketika si kecil bertumbuh dewasa. Maka apa yang pernah kita tanam kepada si anak akan kembali pada diri kita sendiri. Apalagi kalau sudah tiada, perbuatan-perbuatan baiknya, perilaku-perilaku baiknya ini akan mengirimkan kebaikan-kebaikan kita pada saat nanti kita tiada. Percayalah, kita mungkin tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi apapun yang kita keluarkan itu akan kembali pada diri kita. Dan yang terakhir, cara bersedekah pada diri sendiri tidak lain adalah menahan diri untuk tidak melakukan hal buruk kepada orang lain. Mungkin hal ini mudah dilakukan ketika kita tidak berinteraksi pada orang lain, atau ketika kita tidak memiliki kekuasaan maupun masalah dengan orang lain. Tetapi akan berbeda ketika kita memiliki kekuasaan atau power di mana kita bisa bertindak dan berlaku sesuka hati pada orang lain. Barang siapa yang bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan keburukan pada orang lain, sebenarnya itu adalah wujud dari sedekah pada dirinya sendiri. Kita diberi nikmat untuk bisa berbicara. Berbicara yang baik adalah sedekah pada diri sendiri. Dan berbicara yang buruk adalah bentuk zolim pada orang lain. Dan ketika kita bisa melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain dan kita bisa menahannya itu, maka Anda adalah seorang pemenang sejati di mana bisa mengendalikan diri dan juga bersedekah untuk diri sendiri. Dan hal ini bisa dilihat dulur, kemudahan-kemudahan apa yang kita rasakan. Apakah hidup kita ini sering menemui cobaan yang tidak kunjung selesai? Apakah sering menemui kesulitan-kesulitan di setiap hal apapun? Sudahkah kita bersedekah pada diri kita sendiri? Karena banyak sekali orang yang melakukan sedekah tetapi tidak merasakan manfaatnya. Mungkin dia lupa bahwa diri itu juga perlu disedekahi. Dan seperti yang saya sampaikan, cara-caranya supaya panjenengan juga bisa merasakan manfaatnya. Dulur, bukan berarti ketika saya menyampaikan ini saya merasa diri saya yang paling benar, paling baik, paling sempurna. Tidak, justru saya adalah orang yang merasa fakir ilmu. Saya merasa panjenengan-panjenengan ini justru lebih hebat daripada saya. Ketika saya mengucapkan hal-hal yang baik, bukan berarti saya menunjukkan kebaikan diri saya, tetapi saya terus belajar apa yang saya pelajari dan juga mengingatkan diri saya supaya tidak lupa dengan apa yang pernah saya pelajari. Mungkin hal ini bisa disebut sebagai teori, tetapi saya pun juga berusaha untuk bisa sempurna mempraktekannya. Jadi saya mohon maaf apabila panjenengan kadang tersinggung dengan ucapan-ucapan saya yang mungkin salah paham dengan penjelasan saya. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.